Ex-Kapolda singgung kelalaian penyidik, sebut saksi tak pernah diperiksa 8 tahun lalu. Mantan Kabareskrim, Komjen Purn Susno Duaji, mempertanyakan orang-orang yang tak percaya atas kesaksian sejumlah saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Menurut Susno Duaji, para saksi tersebut baru muncul lantaran pada kejadian 8 tahun silam, mereka tak pernah diperiksa penyidik. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji. Bahkan Susno Duaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Kubu Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Senin. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan Gob ***K, kata Susno Duaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya. Susno Duaji tertawakan sindiran Ito Sumardi soal sertifikat. Ex-Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menjawab sindiran mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi soal sertifikat kecelakaan lalu lintas yang harus dimiliki oleh ahli di kasus Vina Cirebon. Purnawirawan yang sama-sama berpangkat Jenderal Bintang 3 itu saling mengomentari di kasus Vina Cirebon. Keduanya memang kerap muncul di TV dan dimintai pandangannya soal kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ito Sumardi menyoroti soal saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal beberapa waktu lalu. Menurut Ito Sumardi, saksi ahli yang dihadirkan dalam PK Saka Tatal harusnya polisi yang memiliki sertifikat di bidang kecelakaan lalu lintas. Saksi ahli dari kecelakaan lalu lintas itu minimal dia pernah berdinas di Korlantas. Dia punya sertifikat bagaimana dia menangani kasus kecelakaan lalu lintas, kata Ito Sumardi dikutip dari Tiffany News, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Bahkan Ito sendiri mengaku tak pernah mengajukan diri sebagai ahli meski pernah bertugas sebagai kasat lantas. Saya sangat tahu bagaimana mengatasi kecelakaan lalu lintas, tapi saya tidak pernah mengajukan saya sebagai saksi ahli di bidang lalu lintas, karena saya tidak punya sertifikat, tuturnya. Kemudian soal pernyataan saksi ahli yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan, Ito Sumardi mengatakan hal itu berlebihan. Apa yang disampaikan, opini ini terlalu jauh dan saya yakin juga bahwa hakim pun tidak akan mempertimbangkan masalah ini, tandas Ito Sumardi. Menanggapi hal itu, Susno Duaji pun hanya tertawa dan meminta netizen yang menjawabnya. Pasti narasumbernya polisi ya, gimana ya saya jawabnya? Saya kira netizen bisa jawab, katanya dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Jumat. Menurut Susno Duaji, yang berwenang menentukan suatu peristiwa kecelakaan itu adalah polisi. Bukankah polisi itu sendiri itu ahlinya? Tidak ada yang lebih ahli dari polisi untuk menentukan itu kecelakaan lalu lintas atau bukan, kata Susno. Susno bahkan mempertanyakan sertifikat ahli yang dimaksud oleh Ito Sumardi.
Saya pernah tugas di Maluku Utara, jarak ke Polresnya itu berhari-hari. Apa mau minta bantuan ahli lalu lintas di Polri yang bersertifikat? Sertifikat apa itu? Biar netizen aja yang jelaskan, katanya sambil tertawa. Mudah-mudahan yang jelaskan itu kopral lah. Kalau bukan kopral menyedihkan, ngarang itu, katanya lagi. Sebab menurut Susno Duaji, secara kasat mata aja polisi bisa melihat apakah itu kecelakaan lalu lintas, kemudian ada lawannya atau tidak. Susno meyakini kasus Vina dan Eki kecelakaan lalu lintas karena sudah diproses oleh Polresta Cirebon, Cirebon Kabupaten. Ia juga menyinggung soal pernyataan kenapa motornya tidak rusak parah, tapi korbannya luka berat hingga meninggal dunia. Kecelakaan yang nabrak itu bukan motor. Motor itu mungkin hanya nyenggol pembatas jalan, yang nabrak itu kepala, jelasnya. Apalagi kata Susno, ada saksi yang melihat Eki membawa motor ugal-ugalan. Ada juga saksi yang mengatakan Eki mabuk karena ngobat. Kepala nabrak tiang listrik tiang jalan, sepeda motor hanya nabrak marka jalan. Jadi yang nabrak itu kepala, bukan motor, bebernya. Jelas kecelakaan, ada yang lihat, saksi mata, kemudian polisi di TKP sudah dapat saksi DSB makanya diproses kecelakaan lalu lintas, dan sudah tuntas sampai sekarang di Polres Kabupaten Cirebon, pungkas Susno Duaji. Sudirman ngaku masih dapat siksaan, chat, sudah nyaman, cuma rekayasa. Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Sudirman justru mengaku masih sempat mengalami penyiksaan. Tidak tidur di hotel, Sudirman ternyata ditempatkan di tahanan perempuan saat dipindah ke Polda Jabar. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak. Hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prialianti. Ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar, kata Titin usai mengunjungi Sudirman, dikutip dari siaran live TikTok di akunnya, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pada kenyataannya, Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus. Di tahanan perempuan, dipisahkan, kata Titin lagi. Titin juga mengatakan, berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel. Rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Itu, HP, juga dipinjami tapi diambil lagi, ungkap Titin. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tidak pernah mengirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman. Diduga, chat yang dikirim ke Benny Indrayana itu hanya karangan saja. Kakaknya juga nanya benar gak Sudirman ngomong sudah nyaman, ternyata dia tidak pernah wah seperti itu, jelas Titin lagi. Saat dikunjungi Titin dan keluarganya, Sudirman pun sempat mengeluh sakit di bagian belakang punggungnya. Gak bisa duduk terlalu lama, dia cerita itu ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, kata Titin. Saat Pegi Setiawan ditangkap, rupanya hanya Sudirman yang disimpan di Polda Jabar. Kemungkinan, kata Titin, hal itu dikarenakan menurut keluarganya Sudirman paling lemah di antara 6 terpidana lainnya. Kalau dalam tekanan dia pasti tidak akan tahan, apalagi dapat perlakuan tidak nyaman, dia pasti mengakui apa yang tidak dia lakukan, beber Titin Prialianti lagi. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengaku saat diambil dari lapas, sempat diinterogasi oleh penyidik di Polda Jabar. Sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan. Dia disiram air panas, di Polda setelah diambil dari Cirebon, kata Titin. Dia sebutin namanya, yang menyiram, cuma saya gak ngeh, tambahnya. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kalau ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu ada tekanan, karena hanya dia yang ada di Polda pada penangkapan Pegi itu, tandasnya. Sebelumnya, Benny Indrayana mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp yang katanya dari Sudirman. Pesan itu diterima Benny beberapa hari setelah Pegi Setiawan ditangkap. Isi pesan itu mengatakan kalau Sudirman sudah nyaman. Kemudian ada beberapa oknum hendak menjemput Benny untuk mencabut kuasa terhadap Titin Prialianti. Saat itu, oknum tersebut juga sempat memperlihatkan video yang viral disebut Sudirman tinggal di hotel mewah.